Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naiza Rizka Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam kebijakan yang bertujuan untuk kesetaraan dan keadilan gender. Nah, kebijakan yang pertama yaitu PPKS atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, PPKS ini adalah satuan tugas yang dibentuk untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. PPKS bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. PPKS memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu untuk pencegahan. PPKS melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye. Yang kedua itu penanganan. PPKS menangani kasus kekerasan seksual dengan memberikan dukungan dan bantuan kepada korban. Dan yang ketiga, pendampingan. Nah, PPKS memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual dalam proses penanganan kasus. Adapun kebijakan lainnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini antaranya yaitu berisi mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, yaitu terdapat pada bab 1 pasal 1. Yang kedua, jenis-jenis kekerasan. Pada undang-undang ini disebutkan jenis-jenis kekerasan, yaitu ada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, yaitu terdapat pada bab 3 pasal 5. Yang ketiga yaitu sanksi bagi pelaku. Nah, sanksi bagi pelaku yang diterangkan dalam undang-undang ini yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku kekerasan, yaitu terdapat pada bab 8 pasal 44 sampai pasal 53. Selanjutnya yaitu perlindungan korban, yaitu ada hak-hak korban, bantuan hukum, medis, dan psikologis. Ini terdapat pada bab 4 pasal 10. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas perlindungan, pendidikan, dan pelatihan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasannya itu terdapat pada bab 5 pasal 11 sampai pasal 15. Adapun kebijakan lainnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan. Nah, undang-undang ini mengatur hak-hak pekerja perempuan dan melarang diskriminasi dalam dunia kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Adapun poin-poin penting yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Yang pertama yaitu perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan bagi perempuan, yang mana dijelaskan pada bab 10 pada paragraf 3 pasal 76. Kemudian cuti melahirkan. Nah, pekerja perempuan yang melahirkan anak berhak atas cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Ini terdapat pada bab 10 pada paragraf 4 pasal 82.
Kemudian yaitu hak menyusui. Nah, pekerja perempuan yang telah melahirkan anak berhak untuk menyusui anaknya selama waktu kerja. Ini dijelaskan pada bab 10 pada paragraf keempat pasal 83. Selanjutnya yaitu cuti haid. Nah, pekerja perempuan berhak atas cuti haid selama 2 hari kerja dalam sebulan. Ini dijelaskan pada bab 10 pada paragraf keempat yaitu pada pasal 81. Selanjutnya yaitu perlindungan dari diskriminasi. Nah, pekerja perempuan dilindungi dari diskriminasi dalam hal pengupahan, promosi, dan kesempatan kerja. Nah, selanjutnya yaitu kesetaraan kesempatan kerja. Nah, pekerja perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan kerja yang sama dan adil. Nah, dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesetaraan bagi pekerja perempuan dalam dunia kerja. Sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.